Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Salam sehat untuk kita semua ya. Sekarang saya sedang berada di belakang rumah. Jadi di belakang rumah saya itu masih berupa area atau lahan yang tidak terlalu luas sih, tapi kondisinya belum ada bangunan. Jadi ini merupakan sebuah pekarangan yang beberapa waktu sebelumnya itu ada beberapa dipenuhi tumbuhan, kemudian sempat dibersihkan, kemudian setelah dibersihkan ternyata hujan sehingga menyebabkan pekarangan itu yang tadinya telah dibersihkan menjadi dipenuhi oleh rumput. Jadi ini bisa teman-teman lihat, rumputnya memenuhi sebagian permukaan, bukan sebagian ya, seluruh permukaan pekarangan tersebut. Nah, kita bisa melihat di situ ada rumput-rumput yang jenisnya sangat bermacam-macam ya. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melihat dari balik rumput-rumput yang memenuhi permukaan pekarangan itu, kita bisa menemukan apa saja ya yang kira-kira bisa kita manfaatkan, bisa kita peroleh. Nah, kita akan melihat yang pertama. Nah, ini yang daunnya agak kuning ini adalah pohon. Nah, ini bisa ditebak ini ya. Ini yang beberapa waktu yang lalu ini menjadi recommended karena jenis pohon ini daunnya bisa dimanfaatkan ya. Ini adalah daun kelor ya, pohon kelor. Ini sudah besarnya seperti ini, lumayan ya. Terus kemudian ini ada pisang Cavendish yang kami tanam beberapa waktu yang lalu. Kemudian juga ada ini muntul ya, ketela rambat atau gelandir kalau di sini. Kemudian saya akan menunjukkan ini juga ada yang namanya pohon combrang. Nah, ini saya bawa dari Cilacap dulu beberapa bulan yang lalu, sekitar 3 bulan yang lalu saya tanam. Sudah agak besar ya, tapi pada saat itu memang saya tanam sudah kondisinya sudah besar, sudah ya lebih kecil dari tapi sudah lumayan. Terus kemudian ada juga tanaman singkong. Tanaman singkong ini di sela-sela tanaman di bawahnya juga ada tanaman ketela rambat ya. Ini kita menemukan yang ada di sini. Nah, sekarang kita akan maju. Wah, ini rungkut ini teman-teman. Ini juga ini nampaknya ini karena mungkin sudah terlalu lama ya, jadi kurang bagus untuk muntulnya atau ketela rambatnya, buahnya ini. Umbinya kurang begitu bagus ya, karena sudah agak lama. Idealnya sekitar 4 bulan lah itu bisa diambil, tapi ini kelamaan. Nah, ini juga masih ada singkong. Kemudian saya juga sempat menanam alpukat ini. Ada beberapa pohon alpukat yang saya tanam di sini waktu itu ada sekitar 15. Ya, ada sekitar 15 pohon alpukat yang saya tanam ini. Ini kondisinya seperti ini, belum sempat kami bersihkan untuk lahannya. Mungkin nanti menunggu setelah kering ya, sebab kalau ini masih hujan, dibersihkan itu kena hujan tumbuh lagi, sehingga sangat merepotkan. Ini ada lagi, ini adalah combrang juga teman-teman. Ini sama dengan yang tadi, ini juga ya kecombrang. Bagi yang tinggalnya di Semarang barangkali tidak begitu familiar ya, tapi bagi mereka yang ada di Banyumas atau di
tinggal di daerah Pangandaran atau Jawa Barat mungkin sudah sangat familiar. Ini ada pohon alpukatnya, pohon alpukat yang tadi. Terus kemudian saya juga sempat menanam ini. Ini adalah pohon salam, ya, pohon salam yang waktu itu saya tanam karena ada titipan dari saudara. Jadi waktu itu entah ada apa, ini tanaman itu dicabut ya, terus kemudian dibawa ke tempat saya, akhirnya saya tanam. Pada awalnya saya pikir mati karena sudah kering ya, sudah rontok semua daunnya, tapi ternyata sekarang bisa tumbuh seperti itu. Ya alhamdulillah, ini bisa persediaan untuk pertama untuk dapur, karena daun salam ini kan menjadi salah satu instrumen salah satu bagian yang tidak bisa ditinggalkan. Di samping untuk keperluan dapur, sebenarnya daun salam ini juga bagus untuk kesehatan. Jadi cukup direbus, kemudian airnya bisa kita minum. Rasanya tidak terlalu ekstrim ya, agak tawar menurut saya rasakan seperti itu. Dan itu bisa menurunkan kadar kolesterol apa asam urat, saya kurang begitu paham, tapi intinya ada seperti itu. Juga ada pohon singkong ya, yang kami tanam pada saat itu. Ini mudah-mudahan sudah bisa dicabut ya, walaupun mungkin tidak terlalu besar umbinya. Ini juga nampaknya ada diganggu oleh tikus ini umbinya. Ini juga sama ini. Nah, ini tikus. Nah, saya ingin menunjukkan lagi tanaman lain. Ini tanaman yang tidak kami tanam, tapi ini surprise ya untuk saya ya. Nah, mungkin ada yang ini udah jatuh nih karena sudah matang ya. Wah, ini juga ini. Ini namanya apa coba? Nah, inilah namanya cipluan teman-teman. Nah, cipluan ini juga mempunyai manfaat ya. Nah, seperti ini cipluan yang tumbuh ya, tumbuh di sela-sela rumput, yang memenuhi bagian belakang halaman rumah saya ini. Nah, ini seperti ini cipluannya ini siap. Ini juga katanya mempunyai manfaat yang bagus ya untuk kesehatan. Ini tumbuh di sini, wah lumayan ini. Nah, ini sebenarnya kalau bisa dikembangkan dengan baik akan memberi banyak manfaat ya. Itu diantaranya beberapa tanaman yang tumbuh di sini ya. Jadi ini kalau ada waktu, nanti kalau sudah mulai mengering ya, akan kita bersihkan, akan kita lanjutkan untuk penanaman. Saya merencanakan di sini nanti akan ditanam beberapa pohon yang pada akhirnya akan lebih banyak memberikan manfaat, baik untuk urusan ekologi maupun persediaan kebutuhan sehari-hari. Ya seperti itu tadi, misalnya daun salam, terus kemudian di depan itu saya sudah menyiapkan ada kayu manis dan beberapa tanaman lain yang mudah-mudahan akan memberikan manfaat ya. Jadi seperti ini harus kita segera eksekusi ya, tapi sekali lagi karena kita sangat tergantung dengan cuaca dan tenaga. Maksud saya kalau saya sendiri yang mengerjakan saya tidak mampu teman-teman, tapi saya pasti membutuhkan tenaga dari orang lain ya, tenaga dari orang lain. Ini rumput-rumput semua ini, sehingga perlu kita bersihkan. Mengapa harus dibersihkan juga? Karena di samping tadi juga kalau terlalu rapat seperti ini kadang-kadang ini ada ularnya teman-teman. Ini kalau kita nggak tahu kan ada apa-apa membahayakan ya, sehingga harus kita bersihkan. Mohon doanya saja, mudah-mudahan ini bisa kita bersihkan. Nanti bisa kita tanam singkong atau tanaman lain yang memberi manfaat
bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, jaga protokol kesehatan. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.